Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ardi Yulianto, nomor induk mahasiswa 2025 050404176. Pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan sebuah proyek yaitu tentang sistem monitoring kualitas udara untuk ruangan laboratorium. Pada proyek kali ini juga saya gunakan untuk kelengkapan tugas EAS dari mata kuliah bahasa pemrograman di akhir semester 2 ini. Oke, sebelum kita lanjut ke coding-coding Arduino-nya dan simulasi di Proteus-nya, sedikit saya jelaskan. Pada proyek kali ini saya menggunakan dua buah sensor yaitu DHT22 dan MG135. DHT22 ini saya gunakan sensor untuk mengukur suhu dan kelembapan, sedangkan yang MG135 ini untuk mengatur kualitas udaranya atau mendeteksi CO2-nya. Terus di tampilan LCD nanti itu akan tampil seperti ini. Kita tampilkan temperatur atau tampilan suhu, kelembapan, dan kondisi kualitas udara, serta statusnya. Jadi pada saat kondisi kualitas udara di bawah 300 itu kondisi normal, maka lampu hijau yang akan menyala di hardware aslinya nanti. Terus untuk kondisi 300 sampai 500 nanti status berubah menjadi waspada, dan di atas 500 kondisi status akan berubah menjadi bahaya. Oke, sekarang langsung saja kita ke simulasi di Proteus-nya. Oke, untuk tampilan awalnya di simulasi Proteus seperti ini. Terus untuk komponen-komponen apa saja yang kita butuhkan, yaitu tentunya yang pertama ada Arduino Uno R3. Ini saya gunakan sebagai microcontrollernya. Terus ada sensor MG135 untuk mengukur kualitas udara, sensor DHT22 ini untuk mengukur suhu dan kelembapan. Terus ada LCD ini untuk menampilkan hasil, ada buzzer sebagai indikator bahwa kondisi dalam status bahaya, dan ada 3 buah LED, LED merah, kuning, dan hijau. Ini juga indikator. Nanti LED hijau untuk indikator kondisi normal, LED kuning untuk indikator kondisi waspada, dan LED merah untuk kondisi bahaya. Dan ini ada tombol push button. Ini nanti saya gunakan untuk meredam apabila buzzer sedang berbunyi. Ini kita bisa menekan tombol push button ini untuk meredamnya. Terus untuk pelayoutan, untuk output dari MP135, itu kita masukkan ke A0. Untuk output DHT22-nya kita masukkan di pin 2. Dan masing-masing sensor kita kasih tegangan 5 volt dan grounding, seperti ini. Terus selanjutnya untuk apa namanya layoutan di LCD-nya, ini untuk VSS, ini kita kasih grounding, VDD kita kasih tegangan 5 volt, VEE kita ambilkan dari pin tengah potensio yang saya sebutkan tadi. Terus untuk RS kita masukkan di pin 7, RW-nya kita masukkan ground, dan E-nya kita masukkan ke pin 8. Dan selanjutnya untuk D4, D5, D6, dan D7 ini kita masukkan ke pin 9, 10, 11, dan 12. Untuk pin 13-nya kita masukkan ke tombol push button ini. Terus untuk pin 3, 4, 5 dari Arduino ini kita masukkan ke output atau lampu LED, yaitu hijau, kuning, dan merah ini. Terus untuk buzzer kita ambilkan di pin 6. Oke, mungkin itu untuk apa namanya simulasi di Proteusnya. Sebelum kita running kan kita coba kita ke codingnya terlebih dahulu, ke codingnya. Nah, untuk codingnya seperti ini. Oke, untuk coding seperti biasa, untuk include kita includekan DHT.h itu sebagai apa namanya library dari sensor DHT. Terus includekan juga liquid crystal itu untuk library dari LCD, ya. Terus untuk yang DHT pin ini kita ambil di pin 2, DHT tipe di DHT22. Saya memakai yang tipe DHT22. Terus untuk sensor MG kita menggunakan pin A0. Untuk LED hijau kita gunakan di pin 3, LED kuning di pin 4, LED merah di pin 5, dan buzzer di pin 6. Untuk tombol silent-nya saya menggunakan di pin 13. Terus untuk connecting dari LCD itu yang RS ini sesuai yang saya sampaikan tadi, masuk di
pin 7, pin 8, D4 ke 9, D5 ke 10, D6 ke 11, dan D7 ke 12. Nah, ini untuk full buzzer diredam ini sebagai perintah, nanti apabila saya tekan tombol push buttonnya, buzzer akan otomatis diredam. Selanjutnya kita ke void setupnya. Untuk void setupnya ini untuk bagian ini yaitu untuk inisialisasi LCD. Kita tuliskan begini, dan LCD saat pertama kali bekerja dia akan memunculkan tulisan sistem ready seperti ini. Terus untuk pin mode, LED hijau kita gunakan sebagai output, LED kuning sebagai output, merah output, dan buzzer sebagai output. Terus untuk tombol silent-nya ini kita deklarasikan seperti ini, input underscore pull up. Sekarang kita lanjut ke void loop-nya. Untuk void loop-nya, perintah ini kita gunakan untuk perintah yang tadi saya sebutkan. Apabila tombol ditekan, maka buzzer akan diredam. Kita gunakan perintah seperti ini. Digital read, tombol underscore silence sama dengan low, buzzer diredam sama dengan true. Terus untuk membaca data sensor, kita kasih perintah seperti ini. Float kelembapan sama dengan DAT dot LED humidity, dan float suhu sama dengan DAT dot LED temperature. Terus selanjutnya untuk logika statusnya, ini untuk logika status di saat nilai MQ kurang dari 300, maka status sistem bertuliskan aman dan buzzer diredam. Terus untuk lampu LED hijau X menyala, lampu LED kuning, merah, dan buzzer kondisi low yaitu mati. Terus selanjutnya di MQ, nilai MQ kurang dari 500 atau di atas 300, itu kondisi sistem menjadi waspada, dan lampu LED hijau low yang menyala kuning karena kondisi waspada, LED merahnya low, dan buzzernya low. Terus untuk status berikutnya yaitu di atas 500 ppa, kondisi itu akan merubah status kondisi menjadi bahaya. Dan di status kondisi bahaya ini, LED hijau kondisi low, LED kuning low, LED merah yang high atau yang menyala. Terus buzzer high juga. Oke, terus selanjutnya ke perintah LCD-nya, tampilan LCD-nya seperti ini. LCD set kursor sampai ini tampilan untuk LCD bagian atas. Kita perintahkan seperti ini. Dan untuk ini perintah LCD bagian bawah. Di baris yang kedua, kita tampilkan nilai MQ dan statusnya. Kalau yang di baris pertama, kita tampilkan nilai suhu, kelembapan, dan nanti kondisi saat tombol silence kita tekan. Oke, mungkin itu coding-coding yang bisa saya sampaikan untuk proyek kali ini. Langsung saja mungkin kita ke simulasi Proteusnya. Kita coba kita runningkan, kita jalankan. Nah, ini kita jalankan. Kita tekan play. Kondisi sistem ready dan suhu yang terbaca atau hasil monitoringnya yang ditampilkan di LCD seperti ini. Dan kenapa ini di sensor suhu dan kelembapan ini tidak terbaca? Karena memang di Proteus 7 ini tidak mendukung library sensor DHT22. Tapi nanti di hardware aslinya tetap saya gunakan sensor yang asli sehingga bisa menampilkan di LCD atau di monitor LCD-nya lengkap dengan tampilan suhu dan kelembapannya. Oke, sekarang kita coba. Ini awal, kondisi awal di 205 ppm, kondisi aman, lampu hijau menyala. Kita coba kita naikkan angkanya di atas 300. Oke, kondisi menjadi waspada dan lampu LED kuning yang menyala. Kita naikkan lagi. Kondisi bahaya. Sekarang kita coba tekan tombol silence. Kita tekan tombol silence, alarm diredam, tapi status tetap menampilkan kondisi bahaya seperti ini. Dan di sini ada indikator S dalam kurung ini menandakan bahwa kita telah menekan tombol silent ketika kita memerintahkan tombol silent ini tadi. Sekarang coba kita turunkan ke kondisi waspada. Nah, ini sudah turun. Kita coba lagi kembalikan ke status aman. Nah, ini. Oke, untuk simulasi di Proteusnya sudah berjalan sesuai yang kita rencanakan. Sekarang kita lanjut ke hardware aslinya atau penerapan di hardware aslinya. Kita stop dulu. Oke, sekarang kita lanjut ke hardware aslinya. Penampakannya seperti ini. Ini untuk LCD. Terus komponen-komponen yang lain ada potentiometer, itu saya gunakan untuk mengatur kecerahan LCD-nya. Terus ada 3 buah LED, hijau, kuning, merah. Hijau untuk indikator normal, kuning untuk waspada, dan merah untuk bahaya. Untuk bahaya juga dilengkapi dengan indikator buzzer. Selanjutnya saya menggunakan sensor DHT22 ini untuk mengukur suhu dan kelembapan, dan ada sensor MQ135 untuk mengukur kualitas udara. Dan yang terakhir ini ada tombol push button, ini untuk men-silent atau meredam suara buzzernya.
Oke, langsung saja kita coba kita uploadkan dari codingnya. Kita uploadkan. Oke, kita tunggu upload berhasil. Tampilannya seperti ini. Nah, sudah tampil kondisi aman di suhu 28 derajat Celcius dan kelembapan 52%. Kualitas udara di 240 ppm. Sekarang coba kita kasih asap atau kita kotori kualitas udaranya menggunakan asap. Ini mohon maaf saya menggunakan asap rokok. Kita coba. Untuk waspada, lampu LED kuning menyala. Ini kita coba untuk LED merahnya. Kondisi bahaya. Terus untuk meredam buzzernya kita tekan tombol push button ini. Di situ juga tampil angka huruf S, itu menandakan buzzer kita redam dan kondisi tetap berada di bahaya, dan untuk lampu LED-nya tetap menyala LED merahnya. Sekarang kita tunggu untuk turun ke kondisi berikutnya. Oke, turun ke di bawah 500 ppm, kondisi waspada, LED kuning yang menyala. Coba kita tunggu sampai posisi di kondisi aman, tentunya di bawah 300 sesuai perintah kita tadi. Kita tunggu sampai 300. Oke, mendekati di kondisi kualitas udara 300. Apakah bisa kembali ke normal untuk statusnya dari waspada? Oke, sesuai dengan perintah di coding ya, di bawah 300 kondisi aman dan lampu LED hijau menyala. Oke, sekarang kita coba lagi, sekali lagi untuk meningkatkan statusnya. Posisi bahaya, turun dari 500 waspada. Kita coba lagi lebih lama dan buzzer kita redam. Oke, buzzer diredam, lampu LED tetap menyala dan kondisi tetap bahaya, dan tuh muncul tulisan S sesuai perintah di coding tadi. Oke, mungkin itu project yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.